Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sultan Adli dari SMP IT Darul Hikmah Bontang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema ceramah saya yang berjudul tentang pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Setiap insan yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah diwajibkan atasnya agar memiliki akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa cara agar kita semua menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang pertama adalah beradab terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya berhadap kepada Allah adalah mengikuti semua yang diperintahkannya atau menjalankan semua yang diperintahkannya dan meyakini bahwa semua firman-firmannya adalah benar dan tidak ada satu kesalahan bahkan kesilapan sedikit pun di dalam firmannya. Contohnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu kita harus sering membacanya, memahaminya, mentadabburinya, bahkan mengamalkan isinya. Karena itu semua perintah dari Allah dan bentuk bahwa kita berakhlak dan beradab di depan Allah. Kemudian yang kedua adalah berakhlak terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang artinya sungguh di dalam diri Rasulullah SAW tersebut terdapat contoh yang paling baik bagi orang yang mengharap rahmat atau ridha Allah dan orang yang meyakini hari akhir. Dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa beriman bahkan beradab di depan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hal yang wajib, karena sudah langsung Allah yang suruh dalam Al-Quran itu. Kita harus mengikutinya tanpa kucing-kucingan, tanpa bertele-tele lagi. Sudah mentok situ kita harus contoh Nabi Muhammad SAW. Karena misi Rasulullah Muhammad SAW juga adalah menyempurnakan akhlak, karena pada saat zaman jahiliyah akhlak tersebut sudah hilang. Ada yang nyembah berhala, ada yang mengikuti kegiatan penyembahan nenek moyangnya, bahkan ada pelacur-pelacur bebas tersedia. Nah, disitulah misi Rasulullah menuntaskan hal tersebut. Dan lihatlah sekeliling kita, Rasulullah SAW sudah berhasil menamatkan misinya. Tinggal kita aja lagi teruskan. Kalau kita tidak bisa teruskan misinya, meskipun sudah berakhir, bisa-bisa hancur lagi kembali ke zaman jahiliyah. Itulah tugas kita sebagai orang Islam, yaitu melanjutkan dakwahnya baginda Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, beradab terhadap kedua orang tua. Ada satu kisah di mana ada 3 anak kembar yang lahir di sebuah desa kecil. Nah, 3 anak kembar ini namanya Amar, Amir, dan Aymar. Pada saat lahir, kedua orang tuanya sudah sepakat menjadikan 3 anak ini orang yang berguna, orang yang besar, orang yang berpengaruh di dalam desa, bahkan satu negara itu. Yang pertama adalah Amar, anak pertamanya. Pada saat lahir, kedua orang tuanya sudah sepakat menjadikan dia polisi, biar nanti kalau sudah orang tuanya sudah tua, dia besar bisa jaga kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah Amir, mau dijadikan dokter, biar nanti kalau orang tuanya sakit, salah satu di antara kedua orang tuanya sakit atau bahkan keduanya, ada yang rawat dia, ada yang mengasihi dia, yang mengurus dia dengan kasih sayang dan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, Aymar. Bingung orang tuanya sudah ini, sudah ada yang jaga, sudah ada yang rawat. Bagaimana caranya si Aymar ini menjadi orang yang berguna? Ternyata ibunya dapat hidayah karena baru pulang dari kajian. Katanya, di kajian tersebut pematerinya menyampaikan salah satu hadis, idza matal insan in qata'a amaluhu illa salasa. Jika mati suatu insan, terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat baginya, atau dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihan yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka dari situ di poin yang ketiga ini dapat juga buat anaknya yang ketiga. Aymar ini dijadikan dia ustaz. Singkat cerita, besarlah semua memilih jalannya masing-masing. Si Amar ini jadi masuk Akpol, si Amir ini masuk sekolah kedokteran, kemudian si Aymar ini masuk pondok pesantren. Besarlah mereka. Kemudian tiba suatu hari, yakni hari Raya Idul Fitri. Ceritanya besoknya hari Lebaran kedua, mengabarkan kalau hari itu ketiga anaknya mau datang. Cepat sudah bapak ibunya persiapkan segala macam. Kata ibunya, ayo pak, beli sudah bapak itu buat makanan, kita masakkan makanan kesukaan anak-anak kita. Bapaknya pergi kemudian ke pasar. Sampai di pasar ketemu sama penjual sayur. Ternyata penjual sayurnya cinta monyetnya bapaknya pas SMP. Jadi ceritanya bapaknya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kaget bapaknya, ternyata si penjual sayur ini sudah janda anak satu. Semangat sudah bapaknya, habis beli sayur pulang ke rumah diskusi sama mamanya. Mak, ini bapak ketemu dulu cinta monyetku pas SMP, bolehkah aku nikah lagi? Mamanya kaget, seketika menangis. Akhirnya mamanya bilang, nantilah kupikirkan dulu pak. Untuk saat ini kita persiapkan dulu untuk anak kita yang sebentar lagi datang. Mamanya masak, bapaknya nunggu di luar sambil bersih-bersih rumah sebelum anaknya datang. Datanglah anaknya tiga-tiganya. Selayaknya keluarga biasa, keluarga cemara, mereka makan di ruang makan, kemudian bercerita dengan penuh sukacita. Selesai makan, selesai bercerita, semuanya tiba-tiba sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Dan Akpol ini kabarin sama atasannya, katanya nanti dia cuti dulu sebentar mengunjungi orang tuanya. Yang dokter ini juga bosnya dulu, biar dia cuti dulu nanti. Buat jam kerjanya nanti dikosongin dulu, diganti sama asistennya, karena dia mendatangi kedua orang tuanya. Si Aymar ini biasa aja, karena sudah tidak ada jadwal ceramahnya, sudah cukup. Hari Raya Idul Fitri sudah ceramah dia kemarin di masjid raya di salah satu desanya sana. Jadi mamanya ini tiba-tiba habis selesai makan masuk ke kamar, manggil anaknya satu-satu. Amar, Amir, Aymar. Ditanya tentang pendapat, bagaimana pendapatmu nak kalau bapakmu nikah lagi? Si Amar bilang pertama, ibu tidak boleh terima begitu, ibu harus membantah bapak. Kalau bapak masih tidak setuju dengan pendapat ibu, kita tembak mati saja bapak. Ngerinya itu saking tidak ada akhlaknya di dalam pendidikan anak pertamanya. Kemudian yang kedua, Amir, bagaimana caranya ini nak, bapakmu nikah lagi? Tiba-tiba bilang, tidak setuju saya mak. Mama harus pegang kecintaannya mama sama bapak, bikin bapak jatuh cinta lagi, jangan sampai dia jatuh cinta sama orang lain. Amir bilang, kalau kamu terima, kita suntik mati mamanya. Kita suntik mati bapaknya. Kemudian yang ketiga, si Aymar ini pendapatnya dia bilang, ibu, ini keputusan bapak. Kalau ibu setuju silahkan, kalau ibu tidak setuju, tolong bujuk bapak biar tidak nikah lagi. Kalau masih tidak bisa, kita terima saja keputusan bapak. Akhirnya si bapaknya sehari sebelum pernikahan, si janda ini mati, meninggal, tidak jadilah dia nikah. Bersyukur betul bapaknya itu. Karena apa? Baru menikah masa langsung mati. Baru sehari menikah besoknya langsung meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Dari poin tersebut kita bisa temukan bahwa dari ketiga anak tersebut, kalau tidak ditanamkan akhlak yang mulia, tidak diajarkan sedari kecil akhlak yang mulia, maka akan menjadi anak yang pertama dan anak kedua yang suntik mati bapaknya. Jadi bagaimana caranya? Tanamkan pendidikan akhlak kepada anak yang ketiga sedari kecil. Semua anak dari pertama, kedua, ketiga, bahkan nanti memiliki 10 anak, tanamkan semua akhlak-akhlak mulia dalam pendidikannya tersebut. Jadi sekian mungkin salah satu beberapa cara bagaimana agar kita semua memiliki akhlak yang mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.